Nah, insya Allah akan kami buka mulai hari Senin nanti. Jadi yang akan kami layani terlebih dahulu adalah terutama yang kami utamakan adalah bagi para Bapak Ibu tenaga kesehatan yang akan memperpanjang STR-nya gitu kan. Yang pertama itu supaya nanti tidak kemudian STR-nya itu expired gitu kan. Nah, bagi Bapak Ibu yang nanti masa berlaku STR-nya akan habis, itu bisa langsung memperpanjang, dan begitu nanti memperpanjang STR yang diterbitkan, yang diperpanjang itu akan otomatis berlaku seumur hidup sesuai dengan format yang disesuaikan. Kemudian juga yang kami utamakan adalah untuk pengajuan atau permohonan STR yang baru. Nah, ini untuk bulan September ini mulai besok hari Senin tanggal 4 September itu kita sudah itu akan buka pelayanannya. Nah, untuk STR yang expired itu di ketentuannya di pengumuman sudah kami sampaikan sesuai dengan surat edaran dari Menteri Kesehatan bahwa untuk STR yang expired itu kurang dari 3 bulan pada saat mengajukan permohonan, maka itu syaratnya adalah pemenuhan SKP. Jadi kalau dia expirednya kurang dari 3 bulan dan SKP-nya itu sudah penuh, maka yang bersangkutan atau tenaga kesehatan tersebut bisa memperpanjang STR-nya dengan syarat-syarat yang ditentukan, yaitu ya STR lama, kemudian ada surat bukti kecukupan SKP. Nah, kalau yang STR-nya itu expired lebih dari 3 bulan pada saat dia mengajukan permohonan STR tersebut, perpanjangan, maka nakes yang bersangkutan nanti harus mengikuti mekanisme yang namanya uji kompetensi. Nah, uji kompetensinya ini juga nanti mohon untuk bersabar karena kita juga belum ada aturan atau regulasi yang mengatur terkait nanti uji kompetensi yang akan dilakukan untuk memperpanjang STR ini. Nah, kalau bagi Bapak Ibu yang STR-nya masih aktif, nah ini yang STR-nya masih aktif, misalnya baru bulan kemarin atau baru tahun ini memperpanjang dan masa berlakunya masih lama, ini kami menghimbau agar tidak buru-buru untuk memperbarui. Jadi di pengumuman saya sampaikan itu nanti kita layani 3 bulan sebelum masa expired-nya itu habis atau masa berlaku STR-nya itu habis. 3 bulan sebelumnya sudah bisa mengajukan untuk perpanjangan atau pembaruan STR yang baru, dan itu syaratnya hanya melampirkan STR lama. Jadi kalau yang masih aktif tidak perlu buru-buru Bapak Ibu sekalian, itu masih tetap diakui dan masih tetap berlaku. Yang masih aktif itu sampai nanti waktunya 3 bulan sebelum expired, Bapak Ibu tinggal mengajukan pembaharuan dengan melampirkan STR yang lama. Jadi tidak perlu ada syarat-syarat yang lain karena STR-nya masih aktif. Nah, ini kami lakukan sebetulnya bukan karena kami tidak mau melayani ya, tapi kalau kemudian kami membuka pelayanan langsung pada semua yang STR-nya aktif untuk pembaharuan, yang kami khawatirkan adalah nanti akan terjadi overload Bapak Ibu sekalian. Semua kalau nanti nakes yang punya STR langsung minta pembaharuan untuk ke STR yang baru, yang terjadi nantinya justru sistemnya yang akan overload. Nah, justru nanti akan merugikan semuanya gitu kan. Jadi aplikasinya jadi itu kewalahan dan tidak bisa melayani saking banyaknya. Karena seperti yang kita ketahui, jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai STR aktif itu juga 1,5 juta lebih, sehingga nanti kalau ini dalam waktu yang bersamaan semua ingin mengganti STR ke STR yang baru, yang terjadi mungkin aplikasinya bisa down gitu kan. Dan juga Bapak sekalian, untuk hal-hal yang terkait SKP dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini SKP yang dikumpulkan itu nanti menjadi syarat untuk perpanjangan SIP. Jadi nanti kalau STR sudah tidak ada perpanjangan karena seumur hidup, maka kemudian nanti SKP yang dikumpulkan itu akan dimasukkan ke persyaratan untuk memperpanjang SIP.
Nah, ke depan Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang memang perlu kita siapkan juga terkait apa namanya itu era di mana nantinya dimungkinkan apa namanya profesi itu akan semakin berkembang. Terus kemudian organisasi profesi ya sekarang ini sudah apa namanya itu banyak bermunculan organisasi profesi yang baru. Tadi saya juga dapat informasi seperti farmasi itu sudah banyak atau beberapa yang kemudian ada organisasi profesi yang baru gitu kan. Jadi memang kalau sekarang di undang-undang juga memang tidak kemudian membatasi ya silahkan itu hak dari warga negara untuk berkumpul dan berserikat dan untuk membentuk organisasi profesi. Jadi bisa dipersilahkan untuk membentuk organisasi profesi. Nah yang ke depan ini nanti justru yang menjadi hal yang baru adalah kolegium ini nanti akan masuk ke konsil menjadi alat kelengkapan konsil. Namun konsepnya ini sedang kita rumuskan, kita diskusikan bagaimana, seperti apa gitu kan. Tapi memang Pak Menteri sudah minta untuk RPP atau peraturan pemerintah ini yang turunan undang-undang itu awalnya kan ditargetkan 3 bulan setelah undang-undang gitu kan. Berarti kan bulan November gitu kan kurang lebih. Tapi ternyata beliau minta supaya lebih dipercepat sehingga kalau bisa Oktober itu peraturan pemerintahnya itu sudah tersusun gitu kan, sudah selesai. Nah, saya juga nah ini Bapak Ibu sekalian, memang sampai istilahnya mau tidur sebelum jam 12 itu apa? Jadi apa ragu-ragu gitu kan. Jadi saya kalau sebelum sebelum jam 12 nggak berani tidur karena kadang-kadang mendadak diajak rapat gitu kan. Malam-malam diajak rapat ya memang sangat luar biasa beliau menteri kita ini. Jadi pembahasannya juga maraton, hampir tiap hari pagi, siang, sore, malam gitu kan. Dan kita tahu bahwa undang-undang sendiri pembahasannya itu tidak sampai atau 1 tahun sudah selesai sehingga sudah disahkan di DPR. Nah ini RPP juga demikian, di target 3 bulan selesai, luar biasa kan. Ya mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang baik untuk kita semua ya. Saya yakin beliau niatnya baik untuk memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia supaya apa namanya itu pelayanan bisa lebih berkualitas, rakyat juga bisa menerima pelayanan kesehatan yang baik. Dan bagi Bapak Ibu sebagai tenaga kesehatan tentunya juga kami berharap terus bisa mendukung program pemerintah terkait transformasi sistem kesehatan di Indonesia. Ya, khususnya kalau kami ini bertanggung jawab terhadap SDM kesehatan, mutu dan juga kualitas dari pelayanan dari tenaga kesehatan ini menjadi tanggung jawab konsil dan kami tentunya tidak akan bisa bekerja sendiri gitu kan. Walaupun apa namanya itu sekarang ini memang profesi keterlibatannya itu oleh Pak Menteri ya memang kewenangannya dibatasi, tapi kalau keterlibatan sumbangsih dan juga nanti kontribusinya tentu tetap diharapkan agar bisa mendukung program-program pemerintah. Karena tentu kami tidak akan mungkin bisa bekerja sendirian tanpa dibantu oleh Bapak Ibu stakeholder terutama di profesi gitu kan. Karena negara Indonesia ini kan sangat luas sehingga ketika kemudian kita berusaha mengelola tenaga kesehatan yang sangat banyak ini tanpa dibantu oleh Bapak Ibu dari profesi kesehatan, insya Allah saya kira itu akan sangat sangat berat gitu kan. Nah itu Bapak Ibu sekalian sedikit terkait apa yang saya sampaikan untuk STR ini dan juga ke depan yang perlu juga kita juga perlu merapatkan barisan bergandengan tangan adalah nantinya konsil ini akan menjadi satu Bapak Ibu. Antara KTKI dan KKI itu akan dijadikan satu. Nah itu juga tantangan tersendiri supaya nanti nasib atau masa depan dari tenaga kesehatan ini juga tetap terjamin gitu kan. Jangan sampai kemudian nanti kita juga didominasi di konsil ini didominasi oleh tenaga medis. Jadi tenaga kesehatan nantinya justru tidak bisa berkembang maju dengan baik. Nah ini yang juga terus saya mohon doa bantuan Bapak Ibu sekalian supaya nanti ke depan tenaga kesehatan yang nanti akan menjadi satu dengan tenaga medis dalam satu organisasi ini juga tetap bisa
membawa misi dalam kaitannya bagaimana menjaga meningkatkan kualitas dari tenaga kesehatan sehingga pelayanan kepada masyarakat juga bisa lebih baik. Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang sedikit bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan barangkali bisa disampaikan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak ya nanti jadi PR Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, ini izin ini kita panel Pak Amir langsung ke Bu Siska. Apa Pak Amir ada waktu atau mau langsung ke Pak Amir dulu? Kalau bisa langsung Pak, nanti saya antisipasi kalau sewaktu-waktu lah Baik, dipanggil baik, untuk baik. rapat. Baik, kalau gitu saya bacakan ya, ada beberapa pertanyaan dari apa namanya teman-teman ya. Yang pertama itu Pak Amir, ini ada masih terkait STR Pak Amir. Bagaimana perpanjangan STR jika belum 3 bulan masa STR habis? Nah ini karena proses di cabang lama. Jadi ini STR-nya yang pertama, STR-nya habis belum 3 bulan. STR-nya habis. Yang berikutnya ini STR habis sudah 2 tahun. Yang berikutnya STR habis masih 2025. Nah, ini. Jadi ada kurang lebih seputar STR ya, memang banyak pertanyaannya, tapi yang STR itu dulu Pak. Ini Ya, juga baik. ada berikutnya SIP, mungkin STR dulu Pak Amir. Ya, baik. Ya. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa ini memang regulasi masih regulasi untuk mengisi kekosongan ya. Jadi acuan kami itu adalah surat edaran Menteri. Ya, memang kita tahu bahwa surat edaran itu bukan satu hal yang mutlak ya, karena itu bukan regulasi. Nah, nanti tentunya akan disempurnakan menjadi turunan dari undang-undang yaitu peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Kesehatan. Nah di SE itu disampaikan bahwa sementara ini yang diatur adalah bagi STR yang expired itu kurang dari 3 bulan saat kita nakes itu mengajukan permohonan perpanjangan, ya kan, pamannya perpanjangannya mengajukan bulan sekarang nih bulan September namanya ya. Kalau dia itu ternyata di bulan September ini expirednya masih kurang dari 3 bulan, kayak gitu kan? Jadi sudah expired nih, tapi tidak lebih dari 3 bulan. Jadi umpamanya expirednya itu ternyata bulan November, berarti kan masih di bawah 3 bulan. Nah, kalau masih di bawah 3 bulan expirednya pada saat dia mengajukan, itu tidak perlu UKOM, hanya melampirkan surat kecukupan SKP. Nah, kalau sudah expirednya itu ternyata sudah lebih dari 3 bulan, pas saat mengajukan ini bulan September nih, ternyata expirednya itu apa namanya itu sudah lebih dari 3 bulan, gitu kan? Nah, itu maka dia harus melakukan uji kompetensi. Jadi kalau expirednya itu masih kurang dari 3 bulan, sekarang nih ternyata expirednya masih kurang dari 3 bulan. Pokoknya baru expired bulan kemarin, itu kan baru 1 bulan expirednya, atau 2 bulan kemarin, itu kan belum belum 3 bulan sampai 3 bulan sebelumnya, itu kan berarti maksimal 3 bulan sudah expired, itu bisa mengajukan perpanjangan. Syaratnya hanya surat kecukupan SKP saja. Kalau memang sudah mencukupi SKP-nya, disampaikan saja, dilampirkan surat kecukupan SKP, nanti langsung bisa berubah SKP STR-nya diberikan STR seumur hidup. Tapi kalau lebih dari 3 bulan, umpamanya expirednya sudah dari bulan Mei, nah itu kan sudah lebih dari 3 bulan atau bulan Januari gitu kan, berarti sudah lebih dari 3 bulan. Pokoknya kalau sudah lebih dari 3 bulan, mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun sekalipun ibaratnya itu kan, itu berarti kan expirednya lebih dari 3 bulan. Nah, mekanismenya itu adalah nanti akan ada uji kompetensi. Tapi kalau masih belum
di bawah 3 bulan itu tinggal melampirkan saja surat kecukupan SKP yang kemarin sudah selama 5 tahun ke belakang, itu nanti bisa kemudian perpanjang dan mendapatkan STR seumur hidup. Nah, hukumnya kapan Pak? Nah, ini hukumnya saya belum bisa menjawab kapan akan dilaksanakan karena ini baru kita susun juga apa namanya itu aturan turunannya, nanti pelaksana siapa, kapan pelaksanaannya dan lain-lain itu nanti akan kita bahas karena kalau dari amanah undang-undang itu kan hukum itu nanti dilaksanakan oleh apa namanya itu institusi pendidikan bersama kolegium itu kan kalau yang exit exam yang hukum untuk serkom gitu kan. Tapi kalau yang mekanisme yang expired ini nanti ini kan berarti harus kita susun dulu nanti pelaksananya siapa, mungkin bisa konsil atau dari pemerintah. Jadi begitu Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Amir. Mungkin satu pelengkap nih Pak Amir nih. Kalau seandainya yang kecukupan SKP itu masih dalam bentuk rekomendasi dari OP atau memang ada prosedur Ya, yang baru Pak? Atau yang kalau masih P2KB yang dulu? ya, jadi sebetulnya sih sistemnya masih dipakai, Pak. Yang kemarin si Porlin itu ya P2KP si Porlin itu masih dipakai. Cuman memang nanti di situ eh, kemarin saya sudah koordinasi dengan organisasi profesi supaya itu nanti tidak apa namanya itu disesuaikan saja sesuai dengan maunya undang-undang gitu kan. Kalau di undang-undang kan itu yang pelaksananya itu adalah kolegium gitu kan yang mengeluarkan rekomendasi itu kan sebenarnya kolegium. Nah, monggo silakan nanti barangkali malah justru kolegium bisa berkoordinasi dengan OP supaya nanti jadi sekarang bukan surat rekomendasi ya, surat bukti kecukupan SKP itu bisa apa namanya itu dikeluarkan oleh kolegium. Nah, kolegium yang sekarang memang yang masih apa namanya itu menjadi bagian dari organisasi satu bagian dengan organisasi profesi. Nah, nanti silakan bisa berkoordinasi. Maksud saya ini supaya nanti ketika mengajukan STR itu sudah sesuai dengan apa namanya itu di undang-undang karena di undang-undangnya kan surat kecukupan SKP itu kan yang mengeluarkan kolegium. Namun demikian kalau tadi juga mungkin nanti malam juga saya juga akan rapat lagi karena beberapa OP juga masih istilahnya agak kesulitan kalau kemudian karena sudah by system ya istilahnya format format rekomendasinya kan masih masih ada di aplikasi gitu Pak. Jadi barangkali nanti saya nggak tahu ada kebijakan-kebijakan khusus ya nanti kalau ada kebijakan yang memang terkait hal ini akan kami segera informasikan untuk ditindaklanjuti oleh profesi gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Amir nih. Kayaknya banyak sekali pertanyaan nih Pak. Saya lanjut ya Pak. Saya bacakan Ya silakan pertanyaan silakan. berikutnya ya Pak. Mudah-mudahan Bapak nih masih sedia waktu banyak nih Pak. Ya ya Tadi yang 3 bulan itu kan kecukupan SKP ya Pak. Nah ini kalau ya. kasusnya dia habis dalam tempo 3 bulan ini, tapi SKP-nya nggak cukup Pak. Itu apa harus ikut Kalau hukum atau gimana Pak? Kalau masih ada waktu untuk mencukupi SKP segera dicukupi. Saran saya itu jangan sampai ikut hukum. Karena kalau memang tidak cukup SKP-nya ya otomatis nanti harus hukum gitu kan. Tapi saran saya ini kan istilahnya apa namanya itu segera saja dicukupi. Eh, apa namanya itu berkoordinasi konsultasi dengan organisasi profesinya atau apa barangkali nanti bisa untuk mencukupi SKP-nya kalau memang SKP-nya tinggal berapa gitu kan tapi kalau Mas SKP-nya ternyata kurang Pak kurangnya berapa 20 wah itu ya kayaknya susah itu untuk dicukupi tapi kalau hanya kurang 2 SKP atau 3 SKP barangkali nanti bisa berkoordinasi dengan OP ikut apa gitu nah itu bisa dicukupi nah kalau sebelum apa masih dalam waktu 3 bulan itu bisa dicukupi ya tetap nanti tidak akan ikut hukum gitu kan. Tapi ternyata kalau memang nanti sudah lewat itu ternyata masih belum cukup ya mau nggak mau harus ikut hukum gitu. Berarti kalau yang apa namanya September ke sini udah tinggal tuker aja ya Pak Amir ya. Ya, 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 betul. Yang habisnya bulan September ke atas berarti tinggal tuker ke yang seumur hidup gitu ya Iya, STR-nya Pak. ya. Tapi kalau mekanismenya belum belum tahu ya Pak Kalau gimana? kalau yang masih kalau yang mau perpanjang
Terus kemudian pamannya kayak saya ya, kayak saya ini habisnya saya bulan September ini habis gitu kan. Nah, kalau ternyata itu masih aktif ya kan, terus ini berarti kan sudah masuk ke tadi apa nama 3 bulan sebelum habis kan. Nah, itu Hmm. sebetulnya sih tidak perlu apa kecukupan SKP kalau belum expired loh ya. Kalau masih aktif justru tinggal STR yang lama itu langsung dilampirkan saja, nanti langsung diganti STR yang baru. Berarti STR-nya kan masih aktif gitu. Oh, berarti kalau yang sekarang masih aktif, nggak perlu SKP, langsung Nggak boleh bisa. SKP, Oh, STR yang lama saja gitu kan. Nah, tapi ya tadi kita atur itu bisa apa mengurusnya itu 3 bulan sebelum expired supaya itu tadi tidak overload. Kalau kalau nanti kita buka bebas itu bisa jadi sehari bisa ribuan nanti yang mengakses dan takutnya malah justru nanti aplikasinya down gitu. oh, baik, baik, Pak Amir. Berarti teman-teman yang expired masih 2027, 26 ya Iya, nanti tidak perlu saya. khawatir. Nanti aja itu dan itu masih diakui masih aktif. Baik, ini masih banyak nih Pak Amir. Boleh lagi ya Pak Amir ya. Boleh, boleh, silakan, silakan. Nah ini ada yang ASKP nih Pak, untuk surat izin praktek. Nah, kalau untuk surat izin praktek itu, sebentar Pak, banyak nih saya mau ambil yang represent paling. Nah, Dinas Kesehatan perpanjangan SIP nih Pak, berkenaan dengan perpanjangan Hmm. SIP di Dinas Kesehatan atau dinas ya terkait dengan syarat pemenuhan SKP. Kalau nggak salah ke depan itu yang untuk pemenuhan SKP itu yang SIP ya Pak ya, untuk ngurus Ya, SIP justru. betul. Ini Dan itu gimana Pak? ya kalau untuk SIP yang sekarang selama belum ada regulasinya ya tidak perlu SKP kalau perpanjang sekarang, itu kan. Jadi nanti kalau perpanjang yang SKP itu nanti kita kita susun dulu regulasinya. Baru itu kan nanti untuk perpanjang SIP berlaku kecukupan SKP. Tapi kalau sekarang pokoknya Bapak Ibu yang STR-nya baru langsung mengurus SIP lah itu tidak perlu ini atau perpanjang yang sekarang ini itu kan STR-nya masih belum expired mau perpanjang terus kemudian mengurus SIP. Nah, itu SKP-nya tidak diperlukan. Nah, nanti kalau sudah ada regulasinya, sudah ada aturannya, baru nanti diberlakukan bahwa itu untuk perpanjang SIP diperlukan kecukupan SKP gitu. Nah ini ya itu kayak arahnya seperti itu Pak. Misalnya kan dia kan ini STR-nya habis, Ya. habisnya masih aktif, dia tukar yang Mhm. seumur hidup, otomatis kan Mhm. katakanlah dia habisnya di Januari 2024 atau Februari, dia Ya. tukar seumur hidup. Nah ini kan Mhm. di Februari kan habis Mhm. SIP-nya. Nah Mhm. terus SIP ini dengan butuh SKP atau langsung aja ini Pak, yang pertama sistem baru ini? Kalau yang pertama ini masih belum berlaku, Pak. SKP belum berlaku. Jadi kalau umpamanya STR-nya kayak saya nih September habis umpamanya ya. Hmm. Terus kemudian saya perpanjang terus namanya itu berlaku seumur hidup. Nah, begitu saya ngurus SIP yang pertama Hmm. sejak undang-undang ini itu kalau karena sekarang kan regulasinya juga belum ada dan itu juga istilahnya STR saya masih aktif. Nah, itu berarti SKP tidak dibutuhkan untuk perpanjang SIP. Gitu, Pak. Oh, berarti wah kabar gembira nih teman-teman. Berarti apa untuk Iya, pertama ini nggak dibutuhkan, nanti ke iya, depan belum. baru dibutuhkan. Iya, betul. Ini berikutnya Pak, ini ada yang bertanya apakah pemenuhan SKP SIP itu seperti sekarang Pak? Maksudnya kalau di fisioterapi kami kan ada target dalam 5 tahun itu 25 SKP dengan boleh diisi oleh 5 ranah kalau nggak salah itu Ya, ranah yang wajib memang satu tapi ada 5 ranah. Apa masih ya. sama seperti itu Pak? Ini pertanyaannya Pak. Untuk SKP itu jumlahnya kemarin sudah kita diskusikan itu memang berbeda-beda. Jadi tetap sesuai dengan
apa namanya itu profesi yang menentukan. Jadi kemarin kami konsil juga diajak diskusi dengan Direktorat Peningkatan Mutu. Eh, untuk yang sekarang 25 tetap 25 SKP. Jadi kita bikin tiga kelas ya. Ada yang profesi itu 25 SKP, ada yang 50 SKP, ada yang 100 SKP. Nah ini memang kita susun supaya tidak menyulitkan sistem nanti di pelataran sehat ya. Karena nanti SKP yang kan di pelataran sehat. Nah, eh, kalau untuk pemenuhan SKP itu yang dulunya 5 ranah, itu sekarang menjadi 3 ranah. Tapi secara unsurnya sebenarnya sama. Jadi ranah yang sekarang ini adalah ranah apa namanya itu pembelajaran, ya kan? Kemudian ranah praktek itu pelayanan, kemudian ranah apa namanya itu pengembangan kompetensi dan iptek. Oh, maaf, maaf. Yang pertama adalah ranah pengembangan kompetensi, ya kan? Terus kemudian ranah apa namanya itu Pelayanan. pelayanan, terus kemudian ranah pengembangan pengabdian masyarakat dan iptek. Nah, itu. Jadi hanya 3 ranah ini, tapi sebetulnya kan ini pembelajaran itu ya masuk pengembangan kompetensi ya. Kemudian untuk pengabdian masyarakat tadi sudah masuk dijadikan satu dengan pengembangan iptek. Terus ranah penelitian itu masuk ke pengembangan kompetensi. Jadi 3 ranah dipadatkan menjadi 3 ranah, tapi sebetulnya sama seperti lima ranah yang sebelumnya, cuman unsur-unsur yang di 2 ini dimasukkan ke dalam 3 ranah itu supaya lebih sederhana. Maksudnya tidak terlalu banyak ranahnya. Nah, terus nanti itu tetap sistemnya nanti semuanya tapi terintegrasi di dalam sistem pelataran sehat. Semua nanti ketika akan ada pelatihan-pelatihan itu melalui pelataran sehat. Dan saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian, semua fisioterapis di Indonesia yang belum masuk apa namanya itu menginput data di sistem informasi SDMK, SISDMK itu supaya segera masuk karena nanti database utama yang digunakan adalah informasi data di SISDMK. Jadi sistem informasi sumber daya masyarakat kesehatan gitu kan. Nah, itu nanti supaya ketika akan mendaftar ke pelataran sehat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, ya kan, workshop, webinar dan lain-lain, itu nanti bisa sudah apa namanya itu terdaftar di SISDMK. Jadi sistem informasi sumber daya manusia kesehatan. Nah itu di SISDMK itu semua mulai dari tenaga medis, tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang itu semuanya harus terinput di SDMK. Nah, nanti ketika dia akan mengikuti workshop, seminar dan lain-lain terkait P2KP, yaitu bisa mendaftar kalau dia sudah terdata di SISDMK. Yang belum, silahkan segera menginput datanya di SISDMK gitu. Baik, rasanya cukup jelas ya teman-teman. Mungkin kita buka pertanyaan raise hand ya Pak Amir ya, boleh Ya, ya? silakan, silakan. Masih ada waktu ya Pak Amir ya? Ini masih ya Pak Amir. Masih. Baik, teman-teman boleh silahkan raise hand bagi yang ingin bertanya. Langsung banyak ya. Ini saya lihat yang pertama itu Pak Maulana Izul Haq. Boleh Pak Maulana, silakan di unmute. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Pak, saya izin bertanya, kan STR saya masih lama. Nah, itu kan tidak langsung memperpanjang atau mengganti seumur hidupnya yang untuk bulan-bulan ini, tapi masih nanti lama nantinya gitu. Nah, itu perlu SKP atau enggak, Pak? Enggak, Mas. Jadi kalau Pak Maulana nanti mau mengganti STR dengan STR baru, asal itu masih aktif 3 bulan sebelum expired itu mengajukan, tinggal melampirkan saja STR yang lama, tidak perlu SKP. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak pertanyaan. Ya, sama-sama. Ya.
Baik, masih ada waktu ya Pak Amir? Masih, silakan. Boleh tak pilih lagi Tri Puji nih, kayaknya dia raise hand berapa kali nih. Bu Tri Puji, silakan Bu. Oke, selamat malam Pak. Ya, Ya, silakan Bu. Selamat malam Bapak. Mohon izin bertanya. Ini kan saat ini saya bekerja dengan STR menggunakan STR D3 ya Pak ya. Karena apa namanya penyesuaian di kepegawaian, saya ASN menggunakan D3 sehingga saat ini saya menggunakan STR D3. Tapi saya sudah punya ijazah D4. Rencananya saya itu mau upgrade pendidikan D4. Cuma kan kemarin melalui yang P2KB itu kan tidak bisa, sistemnya belum kebuka gitu Pak, karena kan STR saya habis di tahun 2024. Nggih, itu kan saya baca-baca menurut surat edaran untuk upgrade pendidikan itu harus menggunakan syaratnya uji kompetensi nggih Pak nggih. Nggih. Lah, itu sementara waktu saya lulus D4 itu, waktu tahun 2019, saya belum sempat mengikuti uji kompetensi. Apakah saya masih tetap bisa upgrade D4, Pak, dari D3 menggunakan ijazah D4? Bagaimana Ya, nggih, Pak Amiruddin? baik. Ya, itu terima kasih Bu Tri Puji, bahwa kasusnya itu sama dengan bawahnya yang D4 terapi okupasi juga begitu. Jadi D4 terapi okupasi itu juga belum ada hukumnya kan begitu. Waktu Bu Tri dulu lulus D4 berarti belum ada hukumnya kan begitu kan kasusnya. Ya. Nah, ini saya sudah berkoordinasi bagi Bapak Ibu yang memang ketika lulus itu exit examnya itu belum ada hukumnya. Nanti kami sudah menyarankan bagi kolegium dan juga institusi pendidikan nanti untuk difasilitasi ada namanya hukum mandiri. Jadi hukum mandiri nanti hukumnya yang menyelenggarakan adalah kolegium dengan institusi pendidikan. Karena sekarang amanahnya untuk hukum itu adalah kolegium dan institusi pendidikan. Nah, barangkali karena sekarang ya kolegium masih menjadi satu satu bagian dengan OP. Nah, itu nanti barangkali bisa bekerja sama dengan OP yang selama ini terlibat dalam uji kompetensi. Tapi intinya itu nanti tetap harus diadakan mekanisme untuk uji kompetensi walaupun masih dilakukan secara mandiri. Nah, ke depan Bang itu nanti supaya memfasilitasi bagi tenaga kesehatan yang ketika itu lulus belum mengikuti UKOM. Kalau dulu memang masih ada yang beberapa profesi itu memberikan toleransi bisa diganti dengan ijazah. Tapi kemarin saya begitu diskusi dengan Biro Hukum, ya Biro Hukumnya itu masih sangat ketat ya istilahnya, masih saklek, ini harus sesuai undang-undang. Nah, di undang-undangnya syarat untuk mendapatkan STR itu ya ijazah dan sertifikat kompetensi, sehingga berarti perlu ada mekanisme supaya tenaga kesehatan yang belum ada uji kompetensinya itu bisa mendapatkan serkom. Ya, salah satu solusinya barangkali nanti bisa dilakukan uji kompetensi secara mandiri yang dilaksanakan oleh kolegium bersama dengan institusi pendidikan. Oke, begitu. Oh, Pak Nyon Sewu, untuk solusinya karena kan STR saya habis Januari 2024. Sebelum saya ikut UKOM, berarti apakah saya tetap memperpanjang yang D3 dulu atau bisa untuk memprotes yang D4 ya Pak ya? Kalau selama belum hukum, saran saya perpanjang dulu saja yang D3. Nanti itu nanti jadi STR-nya aktif untuk naik level lebih gampang. Oh, oke. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Baik, Pak Amir masih ada waktu ini? Masih banyak yang raise hand? Nanti barangkali sampai 8:30 ya Pak, maksimal. 8:30 ya, baik. Yeah. Pak Junaidi Daulay, mungkin silakan Pak. Halo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat-sehat kita Ya, semua Pak. ya. Makasih Bang Silakan, Ali Pak Junaidi. kesempatannya. Saya, halo, Ya, silakan Pak. halo, bisa didengar? Bisa. Saya Junaidi Daulay dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Jadi saya memberi masukan ini, Pak. Masukannya adalah di momen ini, di perubahan undang-undang ini tentang kalau bisa seluruh anggota fisioterapis dibantu, dipermudah, khususnya dalam kecukupan SKP bagi teman-teman yang mungkin sudah expired sebelumnya, jadi ingin memperpanjang agar bisa menjadi STR seumur hidup. Mohon kiranya kecukupan SKP-nya itu diturunkan atau dikurangi dari jumlah yang sudah ditentukan. Nah, itu saran saya, ya mudah-mudahan ke depan bisa menjadi lebih besar organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saran Pak Junaidi, insya Allah Pak nanti bisa direspon oleh organisasi profesi termasuk kolegium fisioterapi Pak. Nanti barangkali bisa dibantu agar segera bisa mencukupi SKP-nya. Karena kalau kecukupan SKP itu sebetulnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Kami di Konsil juga sudah beberapa kali membantu mengadakan webinar-webinar. Nah, terus kemudian barangkali nanti bisa juga dari organisasi profesi, entah itu nanti dari kolegium atau yang lain bisa membantu Pak. Atau bisa kalau kemarin itu masih ada namanya mekanisme evaluasi kemampuan. Nah, itu bagi yang memang sudah mau expired, SKP-nya masih kurang, nah itu bisa ikut evaluasi kemampuan. Jadi mudah-mudahan Pak Junaidi nanti bisa terpenuhi 25 SKP yang dibutuhkan. Untuk fisioterapi masih 25 ya Pak ya? 25 SKP ya? Iya. Ya, Kira-kira ke depan mudah-mudahan. bisa nggak itu dikurangin? Karena begini Pak, kondisi teman-teman di setiap daerah itu tidak sama. Teman-teman baik mengenai akses maupun mungkin biaya tidak sama. Ya, Jadi baik Pak. Itulah yang menjadi bahan pertimbangan. Ya, ke depan nanti kan pengelolaannya akan ada di pemerintah Pak. Jadi nanti SKP ini akan dikelola di pelataran sehat dan itu sudah kita desain, kita susun agar bisa diakses oleh teman-teman tenaga kesehatan seluruh Indonesia dan diusahakan memang mayoritas nanti gratis. Nah, jadi dengan hal ini mudah-mudahan nanti pemenuhan SKP ini bisa lebih mudah dan perlu diingat Pak, jadi nanti yang mayoritas SKP itu didapat dari pelayanan Pak. Jadi tidak kemudian 60% itu nanti dari pelayanan, yang 40% itu baru dari yang lain. Sehingga nanti ketika Bapak tetap memberikan pelayanan praktik itu akan mendapatkan SKP dan itu nilainya 60% dari keseluruhan total jumlah SKP yang dibutuhkan. Begitu Pak Junaidi. Oke, mantap. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini masih banyak Pak Amir ya. Pak Made, Imade Sidi Prayoga, silakan Pak Made, singkat jelas biar yang lain ada kesempatan untuk tanya juga. Pak Made silakan. Ya, selamat malam. Ya, silakan Pak. Selamat malam. Jadi saya mau bertanya tanya Pak. Halo. Kemarin kan habis bulan Juli kemarin saya habis perpanjangan STR. Ya. Perpanjangan STR dan sudah keluar terbit jadi berlaku sampai Juli 2028 ya. Jadi nanti itu prosedurnya bagaimana Pak untuk yang berubah ke seumur hidup dia berlakunya? Habisnya bulan apa Pak? Juli? Juli, kemarin kan Juli 2023 berlakunya. Sudah perpanjang? Dapat panjang, sudah terbit, tapi ini kan berlakunya sampai Juli 2028. Jadi nanti kan aturan terbarunya kan nanti ada sampai seumur hidup. Nah nanti mekanisme itu bagaimana berubahnya sampai ke seumur hidup. Demikian, terima kasih. Ya itu tadi Pak, kalau masih aktif, apalagi baru diterbitkan, lebih baik
dinikmati dulu aja Pak, tidak perlu buru-buru untuk diperbarui menjadi seumur hidup, karena itu masih tetap berlaku sampai nanti Bapak bisa mengajukan pembaharuan menjadi seumur hidup itu 3 bulan sebelum expired. Jadi pamannya jadi kan sampai 2028 mamanya. Jadi sebelum 3 bulan sebelum Juli 2028 itu Bapak sudah bisa mengajukan untuk pembaharuan dan tidak perlu syarat SKP. Bapak tinggal melampirkan STR lama nanti langsung diganti dengan STR yang baru dan seumur hidup gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, mari. Pak Amir, ini ada saya bacakan pertanyaan dari pemirsa lagi. Satu pertanyaan. Jadi ini dia habis, ini yang rata-rata habis di bulan September Oktober ini Pak Amir. Mereka ada kekhawatiran karena habisnya STR ini berbarengan dengan habisnya SIP. Nah, ini gimana nih Pak Amir nih perpanjangannya, atau ada prioritas nggak untuk yang habis dalam waktu dekat ini Kalau Mas habisnya dalam waktu dekat ini bisa langsung mengajukan perpanjangan Pak. Dan kalau memang belum expired, malah justru tinggal melampirkan STR lama saja menurut saya. Nah, nanti tinggal di SIP-nya itu kalau yang pertama ini barangkali justru tidak diperlukan SKP karena memang belum secara sistem kan belum kita siapkan gitu kan untuk SKP di SIP. Jadi kalau memang seperti saya nih bulan depan mau habis atau Oktober mau habis, langsung aja perpanjang, itu nanti bisa jadi malah justru hanya melampirkan STR lamanya saja kalau STR-nya masih aktif, belum sampai expired gitu Pak. Ini sistemnya udah berjalan ya Pak Amir ya? Sistem insya Allah mulai besok Pak. Jadi di pengumuman sudah saya cantumkan bahwa pelayanan akan dimulai 4 September, jadi besok Senin. Nah, malam ini juga saya masih koordinasi terus untuk mematangkan sistemnya. Nah, nanti untuk September ini memang kami prioritaskan untuk yang perpanjang dan juga STR baru. Nah, nanti kalau yang untuk pembaharuan itu nanti kita mulai bulan depan, bulan Oktober gitu Pak. Berarti memang ada prioritas ya? Iya, ada prioritas. Untuk yang perpanjang akan diprioritaskan mulai besok tanggal 4 ini bulan September ini ya. Pak, maaf Pak, mau nanya bisa Pak? Ya, silakan. Saya dari perkenalkan, nama saya Edi, berasal dari fisioterapi Pekanbaru Pak. Ini mau menanyakan, ini untuk masuk ke sistem itu kan harus daftar dulu ya, daftar. Cuman kalau login melalui Gmail itu barusan saya coba, cuman nggak mau masuk dia. Itu kenapa itu Pak ya? Ataukah memang sistem yang kalau malam ini belum Mas, memang malam ini kita sedang persiapan, kita memang sedang maintenance dan servernya itu kita sedang pindahkan datanya itu server yang baru, sehingga insya Allah kita baru buka pelayanan mulai jam 00 nanti malam, nanti dini hari itu baru kita buka sistemnya. Jadi kalau sekarang Masnya mengakses memang belum bisa. Boten sakit ya niki ya. Nenggo besok minjing Pak J. Berarti KTKI-nya berarti udah di close ya, berarti nggak bisa masuk ke sana lagi ya? Betul, kalau sistemnya tetap nanti yang melayani KTKI, cuman sekarang ini aplikasinya sedang kita siapkan, kita perbaiki sesuai dengan nanti, karena kan butuh format baru nanti. STR-nya itu formatnya format baru, terus kemudian persyaratan-persyaratan yang diunggah kan disesuaikan dengan undang-undang yang baru. Jadi memang dalam waktu 3 hari, dari beberapa hari yang lalu sampai malam ini itu kita sedang memang maintenance. Sistemnya kita siapkan, kita buka pelayanan di tanggal 4 September. Jadi mulai hari Senin besok itu kita sudah bisa memberikan pelayanan supaya pelayanan lebih baik. Gitu, Pak. Pak Ahmad Sidik, silakan Pak Ahmad Sidik. Ahmad Sidik Mutakin, ya. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Waalaikumsalam.
Ya, izin Pak. Ini terkait untuk nanti SIP ini kan terakhir itu kita dapat surat SIP itu ada di satu pintu ya Pak, di PTSP ya. P2TP ya, P2TP. Nah, itu kan memang ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan sebelum ke satu pintu. Apakah itu nanti alurnya sama seperti itu untuk perizinan ya, untuk STR yang udah keluar nih, kemudian perizinannya sama tetap harus Ya, ada rekomendasi dulu dari Dinas Kesehatan, kemudian syarat-syaratnya masuk ke satu pintu. begini Pak, jadi kan nanti kalau untuk SIP ini memang kita sedang susun regulasinya. Tapi Bapak jangan khawatir, regulasi yang untuk ke depan ini insya Allah akan lebih sederhana. Kalau dulu kan kayak sepertinya ada rekomendasi dari OP, nah nanti sudah tidak ada rekomendasi lagi. Jadi rekomendasi-rekomendasi itu nanti kita minimalisir, tidak banyak rekomendasi. Dan secara sistem nanti SKP juga akan terintegrasi dengan seluruh dinas kesehatan kalau yang masih ngurus di dinas kesehatan dan juga di PTSP kalau yang memang nanti ngurus di PTSP karena kemarin Pak Menteri juga sudah apa namanya itu ada namanya MOU surat perjanjian kerjasama antara Kemenkes dengan nanti seluruh dinas dengan seluruh PTSP di Indonesia sehingga nantinya akan terintegrasi sistemnya akan begitu SKP-nya cukup Bapak Ibu tinggal nanti apa namanya itu mengunduh kecukupan SKP langsung itu bisa dipakai untuk memperpanjang SIP dan sudah tidak dibutuhkan rekomendasi-rekomendasi seperti sebelumnya gitu. Ya, kemudian yang kedua Pak, apakah nanti akan satu perizinan seperti kan yang sekarang itu ada ada beberapa perizinan seperti SIPF, SIKF sama SIP. Apakah nanti akan satu perizinan jadi SIP surat izin praktek fisioterapi satu udah gitu Pak. Kalau itu nanti ini Pak apa? Kita tunggu turunannya Pak. Oke. Regulasinya belum ada seperti apa ya. Oke, yang ketiga Pak, yang SISDMK ini memang belum tersebar semua, mungkin nanti masukannya tambahannya mungkin SISDMK ini memang harus terdaftar lewat masing-masing instansi tempat kerja ya Pak ya. Ya, Kemudian jadi kalau Dinkes kalau Kesehatan ya. si SDMK ini bisa secara individual Bapak Ibu kalau ingin masuk bisa Pak. Jadi tinggal mengakses aja, akses ke aplikasinya nanti bisa langsung mendaftarkan diri. Tapi bisa juga biasanya nanti dikoordinir oleh Fasiankes masing-masing. Begitu Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak informasinya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. masalah. Waalaikumsalam. Pak Amir ini jam 8.30 Oh iya Pak. gimana apa masih Jadi bisa atau saya mohon maaf nih Bapak simpulkan Ibu aja sekalian. mungkin? Nanti barangkali di sini juga ada Pak Sunarto. Beliau kan juga anggota konsil juga. Nanti mohon Pak Sunarto berkenan bisa menjelaskan atau ada pertanyaan-pertanyaan karena beliau juga salah satu pimpinan di KTKI juga. Nanti barangkali bisa kalau Pak Sunarto berkenan bisa memberikan penjelasan pertanyaan bisa disampaikan ke beliau atau kalau memang nanti perlu ditanyakan ke saya bisa dititipkan ke panitia secara tertulis nanti barangkali insya Allah akan saya jawab di lain kesempatan. Saya mohon maaf Bapak Ibu karena memang ini waktunya dibagi-bagi. Saya sebentar lagi akan ada rapat dengan Bu Dirjen. Nanti kalau sudah selesai dengan Bu Dirjen kita pasti akan diminta paparan ke Pak Menteri. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan ini waktu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan juga kita semuanya. Saya nanti tentunya kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Pak Muhammad Ali. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan juga menyampaikan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sekian, bila saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Amir, Pak Haji. Sami-sami baik Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Ya, saya selalu, mohon Pak Amir. Amin amin. Mohon izin nih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Baik. Silakan Pak. Baik, untuk mempersingkat waktu untuk sesi berikutnya ada pemaparan dari Ketua Kolegium Ibu Francisca. Untuk Bu Siska
waktu dan line Zoom. Dipersilakan Bu Siska. Terima kasih Pak Muhammad Ali. Suara saya masuk? Jelas Bu, silakan Bu. Masuk. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Ketemu lagi di room ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas kesempatan ini dan saya sangat appreciate ya teman-teman yang gabung luar biasa banyaknya dan ini mungkin memang sesuatu hal yang sangat urgent ya, artinya kita itu ingin mendapatkan pencerahan langsung dari sumbernya yaitu Ketua KTKI dan beliau menyempatkan waktu untuk kita semua di saat-saat sibuknya ya. Dan itu kita terima kasih sekali supaya kita betul-betul paham tentang diberlakukannya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Mas Fajar atau Mas Ali bisa bantu share screen. Teman-teman sekalian, ya. Teman-teman sekalian, ini para fisioterapis ya yang ada seluruh Indonesia, kami pantau pesertanya yang hadir. Mungkin ini perlu kita ketahui bahwa profesi dalam undang-undang yang organisasi profesi itu diberi kewenangan atau independen, kebebasan untuk berkreasi tanpa ada peran yang mengikat dari ya. Sehingga di sana itu ada kesempatan untuk mengembangkan diri dan dimungkinkan tidak ada monobar, tapi bisa saja multibar ya, seperti yang dikatakan Ketua KTKI tadi bahwa farmasi sudah akan ada organisasi lain. Nah, ini nanti fisioterapi pilihan ya, bukan saya mengatakan harus ada banyak ya tidak. Tapi pilihan misalnya kita tetap setia Ikatan Fisioterapi Indonesia ya satu saja, ngapain mesti banyak begitu ya. Bisa bantu share screen? Coba saya cek. Ya, bisa kelihatan teman-teman? Kelihatan. Ya, oke. Teman sejawat semuanya yang saya cintai seluruh Indonesia, bahwa organisasi profesi dalam hal ini Ikatan Fisioterapi Indonesia itu pada saat kongres itu sebenarnya memilih 3 pilar yang ada. Yang satu adalah pengurus pusat, ya, yang sekarang kita lebih kenal, lebih akrab, lebih dekat karena perannya yang begitu biasa dan memang memajukan kita semua itu adalah PP. Tapi kita kolegium itu juga dipilih oleh kongres. Artinya bahwa peran kita itu juga mewakili teman-teman semua sejawat seluruh Indonesia karena kami tidak dipilih oleh PPIV, namun dipilih oleh kongres. Artinya kongres itu mewakili teman-teman sekalian di mana kami punya tanggung jawab yang terkait dengan standarisasi, dengan kompetensi, yang kaitannya dengan profesi. Yang satu adalah MKEDF juga dipilih oleh Kongres. Artinya 3 pilar itu bertanggung jawab kepada anggota. Jadi kalau dalam Undang-Undang 17 yang 17 2023 dikatakan bahwa peran OP itu hanya 1 pasal, namun kita dalam kolegium tetap membawa visi misi yang profesi bisa lakukan ya. Jadi bukan kita itu tidak ada peran, tidak. Namun perannya mungkin jalurnya yang sekarang itu diperkuat di kolegium. Jadi untuk ini saya pikir sejawat semua itu tidak perlu terlalu galau. Seolah-olah OP kok tidak ada perannya lagi, itu sebenarnya tidak. Tapi perannya itu jalurnya itu yang diperjelas. Nah, kolegium di sini itu akan menaungi mungkin ya kalau ini terjadi beberapa organisasi yaitu akan menaungi beberapa organisasi profesi
atau juga beberapa asosiasi pendidikan. Nah, itu mungkin juga terjadi karena dimungkinkan bahwa undang-undang ini mengatur semuanya. Ya, ini sebagai mengingatkan saja ya para sejawat bahwa kita itu tidak hanya satu PP, tetapi ada dua lainnya, Kolegium dan MKIDF. Nanti dalam fungsi bimbingan pengawasan itu perannya adalah majelis etik. Itu peran kita Kolegium dan majelis etik itu adalah berpartner dengan pemerintah. Nah, ini nanti peran kita bisa saja di sana. Jadi teman-teman bisa juga bergabung dalam majelis etik dan juga di dalam Kolegium. Nah, sebenarnya apa yang dikatakan di dalam Kolegium menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 itu pengertiannya adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan merupakan alat kelengkapan konsil. Jadi nanti Kolegium ini merupakan alat kelengkapan konsil. Tadi Ketua sudah mengatakan ya, Ketua KTKI, bahwa nanti akan ada namanya Majelis Kolegium, itu dibiayai oleh pemerintah. Namun, dalam profesi itu tetap ada. Dan ini jumlahnya sekarang kalau di total seluruh Indonesia, itu akan ada 81 kolegium. Dan ini akan masih berkembang lagi bila pengembangan disiplin ilmu ini akan berlanjut. Jadi ini namanya ilmu tidak bisa kita bendung dan itu terus-menerus. Bahkan dimungkinkan ada ilmu baru ya yang juga akan membentuk suatu kolegium baru dalam kesehatan. Dan ini ada pasal 1 ayat 26 ya. Nah, sekarang saya akan fokus di kolegium sendiri menurut undang-undang. Di pasal 272, teman-teman ini, undang-undang ini pasalnya banyak sekali ya, 453 nggak salah ya, jadi ada 300 halaman. Memang ini sangat berat kalau kita baca semua, tapi karena tugas kita menjelaskan tentang kolegium, baik kita baca tentang kolegium ya. Jadi kolegium ini pasal 272 untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan, setiap kelompok ahli, tiap disiplin ilmu kesehatan dapat membentuk kolegium. Karena kolegium ini nanti arahnya, kalau kedokteran itu ada 49 kolegium, karena arahnya sudah spesialisasi, sedangkan kita itu masih umum dasar, sehingga kita punya satu kolegium. Tapi nanti kalau sudah ada spesialisasi, nanti dari satu yang besar itu akan muncul kolegium-kolegium yang sifatnya spesialistik. Ya, itu nanti akan bertambah lagi jumlahnya. Nah, kolegium yang dimaksud itu memiliki peran apa? Menyusun standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Sedangkan kalau fisioterapi ya karena ini jadikan satu sehingga ini akan mengatur medis dan kesehatan. Yang kedua, menyusun standar kurikulum pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Sedangkan keanggotaan kolegium berdasarkan para guru besar dan ahli bidang ilmu kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kolegium termasuk tugas, fungsi, dan wewenang akan diatur dengan peraturan pemerintah. Dan ini nanti masih kita menunggu turunannya. Sekarang pertanyaannya, bila satu kolegium belum punya guru besar misalnya terapi bicara, misalnya ya, kalau fisioterapis alhamdulillah kita sudah punya satu guru besar. Ini bisa saja ahli kesehatan ya. Jadi teman-teman semua itu di ahli tertentu itu bisa bergabung ya. Karena kita ahli fisioterapi, kita bisa bergabung dalam keilmuan fisioterapi. Menyatu namanya ini ya, kolegium fisioterapi. Nah, tugasnya kolegium apa? Membuat standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional. Nah, itu dibuat oleh siapa? Dibuat oleh konsil serta kolegium dan ditetapkan oleh menteri. Jadi nanti standar-standar yang ada yang mengatur ke profesi
memang yang menetapkan adalah konsil bersama dengan kolegium, kemudian yang menandatangani menteri. Ya, itu menurut undang-undang seperti itu. Nah, sekarang apa yang terjadi? Ini kan masa transisi, karena undang-undang ini sudah diundangkan, mau nggak mau, baca nggak baca, itu masyarakat warga negara sudah dianggap mengetahui tentang undang-undang ini. Jadi sejak diundangkan, kita dianggap tahu. Nah, pasal 451 itu mengatakan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan ditetapkannya kolegium sebagaimana dimaksud dalam pasal 272 yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini. Jadi pasal ini menegaskan bahwa kolegium ditetapkan pada saat kongres oleh organisasi profesi, di mana organisasi pada saat kongres dalam hal ini IVI itu menetapkan 3 pilar, yaitu PP pengurus pusat, ya, yang sekarang ketuanya adalah Pak Parmono, kemudian kolegium ketuanya saya, kemudian majelis etik ketuanya Bu Listiana. Itu dalam ketentuan ini masih tetap berlaku dan kita bertugas sebelum kolegium yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang ini dilakukan atau ditetapkan oleh menteri. Karena ini nanti kolegium itu akan ditetapkan oleh menteri sebagai kelengkapan dan itu adalah dibiayai oleh pemerintah. Namun di profesi tetap akan bekerja karena apa? Standar-standar yang akan dilakukan tidak mungkin itu dilakukan oleh majelis kolegium, karena majelis kolegium cara kerjanya itu tetap berpartner dengan profesi yang ada, ya. Nah, baik. Selanjutnya mungkin kita akan bertanya, konsil dan kolegium, ya, itu apa? Barangkali teman-teman yang lain juga sudah lebih jelas, namun ini akan saya bahwa konsil itu ini sudah bekerja mungkin hampir 1 tahun, ya, atau tidak terlalu lama, ya, tapi sudah ada perubahan yang sangat luar biasa. Bahkan dari jumlahnya saja rampingan. Dari 2 konsil akan dijadikan 1 konsil kesehatan Indonesia. Dari medis dengan nakes akan digabungkan jadi 1. Dari jumlah yang sekian banyak akan dirampingkan kembali, ya. Jadi konsil sendiri itu siapa? Lembaga yang melaksanakan tugas secara independen dalam rangka meningkatkan mutu praktek dan kompetensi teknologi keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Makanya konsil ini ada tujuannya adalah seperti itu. Dan kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden melalui Menteri. Perannya merumuskan kebijakan internal dan standarisasi pelaksanaan tugas konsil, melakukan registrasi NAMED dan Nakes, dan melakukan pembinaan teknis keprofesian NAMED dan Nakes. Melakukan kajian dalam rangka menetapkan jenis NAMED dan Nakes baru atau penetapan kelompok NAMED dan Nakes baru. Evaluasi kompetensi NAMED dan Nakes WNI lulusan luar negeri. NAMED dan Nakes WNA lulusan luar negeri. Menyusun standar profesi untuk setiap jenis NAMED dan Nakes bersama dengan kolegium. Jadi teman-teman memang nanti itu yang paling berperan, yang mewakili profesi kolegium, ya. Kemudian kolegium sendiri apa? Tadi sudah saya jelaskan, ya. Jadi kumpulan ahli dari disiplin ilmu keprofesian kesehatan. Kemudian ini nanti akan menjadikan kelengkapan dari konsil. Tugasnya apa? Menyusun standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan, menyusun standar kurikulum pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi ini nanti akan kita susun kurikulum pelatihan, karena ini nanti akan masuk dalam pelataran sehat, sehingga kita nanti SKP akan ditetapkan oleh pemerintah, mudah-mudahan betul-betul tidak berbayar. Jadi kita itu kesejahteraan kita bekerja, ya, itu tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang tanda kutip, ya, kita harus lakukan. Jadi kalau kita memang mau belajar, yaitu memang betul-betul untuk meningkatkan kompetensi kita, tidak hanya mengejar sekedar SKP. Nah,
tugas kita, kolegium, ikut serta dalam penyusunan persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan. Karena ini nanti akan dilakukan hospital base untuk pendidikan spesial. Nanti akan bersama dengan kolegium untuk penyusunan kurikulum. Kemudian melakukan kajian dalam rangka penetapan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan baru atau penetapan kelompok NAMED dan nakes baru. Ikut serta dalam penyusunan standar nasional pendidikan, ikut serta dalam pendidikan profesi bidang kesehatan, termasuk pendidikan profesi bidang kesehatan untuk program spesialis dan subspesialis. Mudah-mudahan fisioterapi nanti segera masuk ke situ, ya. Melakukan uji kompetensi, melakukan evaluasi kompetensi NAMED dan nakes, WNI lulusan luar negeri, NAMED dan nakes, WNA lulusan luar negeri. Menyusun standar profesi untuk setiap jenis NAMED dan nakes, ya. Jadi seperti itu tugasnya. Ini kita nanti lebih banyak diskusi saja, ya. Ini sekedar kita mesti tahu. Nah, fungsi dan kewenangan kolegium itu seperti ini, ya, kira-kira, ya. Jadi cukup banyak memang, dan ini akan membutuhkan teman-teman sekalian dalam satu profesi fisioterapi. Jadi nanti tidak terlalu melibatkan AUP, namun nama kolegium karena kolegium ini sifatnya universal karena menaungi keilmuan. Jadi nanti akan tugas, ya, penyusunan dan pengembangan standar nasional pendidikan fisioterapi yang kemudian akan disahkan oleh KTKI. Itu adalah penyelenggaraan ujian kompetensi nasional, juga tugas kolegium. Penerbitan sertifikat kompetensi profesi nasional, sertifikasi harus ditandatangani oleh kolegium. Penerbitan sertifikat kualifikasi tambahan juga kolegium. Memfasilitasi akreditasi pendidikan profesi fisioterapi oleh LAMPTKes yang dipersiapkan. Pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan pendidikan di institusi pendidikan. Menyusun standar kompetensi dan standar pendidikan yang kemudian akan disahkan oleh KTKI, merekomendasi dan mengevaluasi pembukaan institusi pendidikan, menilai program studi baru, bahkan memberikan rekomendasi apakah pendidikan itu layak diteruskan ataukah harus ditutup. Itu adalah juga hasil verifikasi dari kolegium. Nah, teman-teman sekalian, ini suatu informasi untuk kita semua bahwa profesi ini tidak ditinggalkan oleh pemerintah. Namun jalurnya yang disamakan atau diperkuat di lini kolegium supaya organisasi profesi ini lebih leluasa untuk berkembang dan lebih leluasa juga untuk bagaimana berserikat, berkumpul, ya, mengeluarkan pendapat dengan cara yang independen. Nah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali teman-teman mau mengajukan diskusi, tanya jawab, ya. Kita akan diskusi bersama, dan di sini tadi Pak Amiruddin karena waktunya tidak cukup karena sangat sibuk. Ada Pak Sunarto, beliau adalah jajaran pimpinan KTKI yang kebetulan juga teman sejawat kita, ya, tapi beliau didelegasi oleh Bapak Amiruddin untuk memandu kita dalam fase atau dalam diskusi. Demikian saya akhiri materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Siska. Terima kasih atas pencerahan materinya, ya. Selama ini kita belum begitu, sepertinya kolegium itu nggak terlalu populer, ya, Bu Siska. Tapi dengan undang-undang yang baru sekarang ini betul-betul memberikan tanggung jawab kolegium itu banyak sekali, Bu Siska. Ini kira-kira kuat nggak nih Bu Siska menerima tanggung jawabnya? Mudah-mudahan kuat, ya, Bu. Baik, dari rekan-rekan semua peserta Zoom, apakah ada yang ingin ditanya? Silahkan raise hand. Kalau ada yang ingin didiskusikan,
baik seputar kolegium maupun KTKI konsil ya yang berkaitan dengan apa STR SIP, karena di sini masih ada perwakilan dari KTKI yaitu Pak Sunarto. Ini ada Pak Erik yang raise hand, dan silakan Pak Erik. Baik, terima kasih Bapak Ali atas waktunya. Ini izin bertanya nih, Bapak, terkait tadi saya mau bertanya terhadap KTKI sih sebenarnya Pak, karena ada beberapa proses ya kemarin kita udah lewati di KTKI terkait perpanjangan STR ya Pak. Yang pertama itu adalah Pak Erik, diperkenalkan dulu dari Pak Erik, dari cabang mana gitu? kita ada di cabang IFI Bukit Tinggi Pak. Oh, Bukit Tinggi, silakan Pak Erik. Ya, for the cock ya Pak? Ya, Perdekop Pak. Nah, izin ini Pak, ini kan banyaknya pertanyaan dari teman-teman sejawat nih yang dari IFI Cabang Bukit Tinggi yang udah masuk ke prosesnya KTKI, yang sebelumnya udah mendapatkan rekomendasi dari OP ya Pak ya, melalui P2KB. Jadi teman-teman itu banyak terbentur di proses KTKI karena perubahan undang-undang ini. Jadi ketika teman-teman itu melakukan perpanjangan, kebanyakan STR mereka itu udah expired Pak. Tetapi udah mendapatkan rekomendasi dari P2KB. Jadi mohonlah bagaimana ke depannya nantinya Pak, apakah SKP yang direkomendasikan oleh OP itu masih bisa nggak dilaksanakan untuk mendapatkan STR-nya. Jadi itulah yang menjadi dilema oleh teman-teman kita Pak. Karena yang expire STR-nya itu udah lebih dari 3 bulan Pak. Dari kebanyakan itu adalah ada sekitar 8 bulan, ada yang 1 tahun. Tetapi dia kemarin melalui proses dan melengkapi SKP yang 5 tahun ke belakangnya. Jadi mohonlah arahannya bagaimana ke depannya nanti Pak. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan Pak Ali terkait dilemanya teman-teman yang dari Bukit Tinggi. Oke, terima kasih Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Erik. Ini mungkin saya langsung lempar ke Pak Sunarto aja ya untuk menjawab ya Pak, karena beliau ini salah satu pimpinan di KTKI. Silakan Pak Sunarto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sekalian. Bisa share screen Pak Ali? Bisa izin share screen biar lebih jelas. Oh, materinya satu slide saja untuk perjelas tadi. Ya. Saya jadikan Bapak itu dulu ya. Ya. Jadikan kos. Silakan Pak. Baik. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, jadi saya share satu slide saja Pak Ali. Intinya seperti ini untuk penjelasan dalam rangka melaksanakan undang-undang yang baru ini. Sudah ada edaran dari Menteri Kesehatan. Jadi registrasi tetap akan berlanjut itu terbagi dalam 2 Bapak Ibu. Jadi pertama itu untuk STR baru dan kemudian pembaruan. Jadi kalau baru memang syaratnya itu kalau di undang-undang itu hanya 2 sebenarnya ya, ada ijazah dan atau sertifikat profesi, kemudian dan sertifikat kompetensi. Kemudian kita tambahkan itu tambahnya adalah pas foto terbaru, kemudian KTP. Hanya itu aja syaratnya. Kemudian untuk pembaruan, jadi yang tanyakan Mas Erik tadi itu pembaruan ya. Jadi pembaruan itu ada 2, tadi saya ulang lagi silakan Pak Amir tadi. Itu STR-nya masih aktif. Kalau STR masih aktif berarti persyaratannya hanya STR lama saja. Ya kalau masih aktif. Tapi karena untuk menghindari penumpukan ajuan STR yang apalagi yang profesi yang besar itu ya, jadi nanti makanya untuk dari KTKI sudah keluarkan pengumuman diharapkan untuk memperpanjang itu yang aktif itu 3 bulan menjelang berakhir ya. Jadi kalau yang masih lama masih panjang nggak usah buru-buru untuk diperpanjang, itu masih berlaku sampai berakhir nanti. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau STR sudah expired ya. Itu terbagi 2 Bapak Ibu. Jadi kalau STR sudah expired itu expirednya itu masih kurang dari 3 bulan, itu syaratnya cuma STR lama ya. Jadi misalkan kita mengajukan besok hari
hari Senin besok tanggal 4. Kalau dia sudah expired, tapi expirednya itu 3 bulan, ya, sampai tanggal 4 besok itu terhitung 4 besok itu misalkan itu belum lewat 3 bulan itu masih bisa. Jadi hitungnya itu saat permohonan ya Bapak, saat permohonan pembaruan. Jadi bukan terhitung ini kita ngajukannya kapan. Ya itu terhitungnya itu tidak boleh expirednya lebih dari 3 bulan. Kalau udah lebih, ya, kalau lebih dari 3 bulan maka berlaku persyaratan itu kecukupan SKP atau ini kan ya kedua diperoleh selama kurun waktu 5 tahun dan mengajukan permohonan pembaruan dengan melambangkan ijazah atau sertifikat kompetensi. Kalau kecukupan tidak terpenuhi itu baru dilaksanakan UKOM. Nah, pertanyaan Mas Erik tadi ini ada di expired lebih dari 3 bulan. Nah, kalau Mas Erik dan teman-teman itu sudah mencukupi SKP-nya, itu tetap nanti bisa Mas dengan melampirkan kecukupan itu. Hanya memang ke depan itu bentuknya tidak rekomendasi karena data-data yang ada sekarang ini Siporlin nanti kita akan dialihkan ke pelataran sehat, gitu ya. Jadi ke depan seperti itu. Tapi saat ini yang nggak usah khawatir. Kalau SKP sudah cukup, ya sudah nanti bisa memperpanjang. Itu aja. Cukup sudah mudah-mudahan ya. Kemudian kalau SKP-nya ternyata tidak cukup dan expirednya lebih dari 3 bulan, berarti harus diikuti uji kompetensi. Lah terkait uji kompetensi ini masih akan diatur lagi. Nanti tunggu pengumuman dari KTKI mau seperti apa aturannya gitu. Mungkin itu aja Mas Ali, mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi saya tadi juga dapat titipan dari Pak Amir untuk ada sedikit koreksi bahwa yang STR-nya itu expired kurang dari 3 bulan, syaratnya hanya STR lama. Yang kecukupan SKP itu kalau expirednya lebih dari 3 bulan. Itu Pak Ali, mudah-mudahan bisa menjawab Mas Erik tadi. Baik, terima kasih Pak Sunarto. Mudah-mudahan bisa ditangkap pesannya dengan baik ya Pak Erik ya. Siap, baik, berikut. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nggak usah khawatir Pak Erik, bisa itu bisa masih diajukan bisa, ya. Pak. Ya, masih bisa ya, Pak. ya. Karena kemarin itu kan teman-teman tuh udah masuk ke dalam proses Ya. KTKI, Pak. Kalau sudah diajukan, Ya. sudah diajukan dan belum keluar atau belum divalidasi, maka dia akan keluarin nanti STR seumur hidup. Oh, Tapi gitu ya. kalau sudah berproses dan sudah divalidasi, tinggal bayar, itu nanti Ya. keluarnya 5 tahun. Oh iya. Oh, Ya, kalau jadi udah dibayar ya. Ya, jadi kalau sudah divalidasi diminta bayar, ya harus dibayar ya. Tapi itu nanti keluarnya 5 tahun. Tapi kalau belum dapat notifikasi validasi, berarti belum disetujui, lanjut proses itu keluar nanti seumur hidup. Ya. Oh, oke. Biayanya Kemarin sama. Ya. Kemarin tuh baru masuk langkah pengesahan, Pak. Ya, lanjutkan saja. Nanti keluar seumur hidup itu ya. Ya. Oh, siap Pak. Terima itu kasih. Ya, kalau yang dalam proses itu keluarnya seumur hidup, tapi kalau sudah di ACC dan tinggal bayar, itu nanti dibayar keluarnya 5 tahun. Ya, siap Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, makasih Mas Erik. Baik, terima kasih Pak Sunarto dan Pak Erik, semoga bisa terjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaannya. Berikut ada pertanyaan lagi dari Pak Ahmad Fauzi. Silakan Pak Ahmad Fauzi. Pertanyaannya, Pak Ahmad Fauzi. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jelas suara saya, Pak? Jelas. Silakan Pak. Langsung pertanyaannya dari Pak Ahmad Fauzi dari cabang mana, Pak? Ya, perkenalkan nama saya Pak Ahmad Fauzi. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya dari cabang IPI Palu, Sulawesi Tengah, Kabupaten Tojo Una-Una. Ya, jadi yang pertama untuk KTKI singkat saja. Mohon maaf tadi di sesi pertama saya agak lambat menyimak materi. Tapi yang saya tanggap ini yang saya mau tanyakan untuk KTKI ini STR saya kan masa aktif itu masih bulan sampai tahun Juli 2026. Nah, nanti kalau untuk pembaharuan kan seumur hidup. Nah, yang saya mau tanyakan apakah nanti kalau sudah dapat STR seumur hidup itu SIP saya ini perlu diperbaharui atau tidak, atau menunggu sampai masa habis begitu kan Juli 2026. Itu yang pertama. Yang kedua untuk kolegium, jadi tadi waktu isi absensi kan ada saran tuh atau masukan, saya sampaikan juga di sini. Mohon pertimbangannya untuk kedepannya walaupun masa pandemi ini sudah bisa dibilang
sudah dinyatakan normal kan, tapi untuk kegiatan seminar atau workshop secara online mungkin melalui via Zoom seperti ini, mohon jangan dihilangkan untuk mendapatkan SKP. Karena tadi yang saya tangkap dari KTKI kan kedepannya SIP itu diperpanjang melalui SKP juga kan, begitu. Jadi maksudnya kita seperti daerah terpencil begini sangat membantu sekali apabila ada seminar melalui Zoom begitu. Karena kan untuk daerah 3T seperti kita ini mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Fauzi. Kayaknya pertanyaannya ini untuk kedua ya, yang satu untuk KTKI dan juga untuk kolegium. Mungkin pertanyaan pertama untuk KTKI dulu, kayak sepertinya itu. Silakan Pak. Baik, selamat malam Mas Ahmad Fauzi. Jadi untuk STR Mas Fauzi masih berakhir nanti 2026 ya, bulan Juli. Nah, jadi sesuai dengan edaran yang kita keluarkan dari KTKI, mohon nanti diperpanjangnya menjelang berakhir. Jadi 3 bulan sebelum berakhir, silahkan nanti diperpanjang. Syaratnya STR lama saja, tidak perlu SKP. Ya, cukup jelas ya Mas Fauzi. Kemudian karena SIP itu kan berlakunya sama dengan STR ya. Ya, otomatis nanti saat STR dapatkan STR seumur hidup, ya Mas Fauzi mengurus SIP-nya, gitu ya. Nah, untuk pengurusan SIP ini memang kita masih proses nanti seperti apa, karena kalau dalam aturan yang dikeluarkan dalam SE Menteri Kesehatan itu kan ada SKP ya. Nah ini yang memang SKP itu untuk SIP. Nah ini memang masih kita atur karena SIP nanti menjadi ranahnya pemerintah Mas Fauzi. Jadi semua data yang ada saat ini nanti akan dimigrasikan ke Pelataran Sehat dan juga SEDK. Jadi nanti mungkin istilah kalau di SE itu masuk dalam satu sehat ya. Jadi tetap kumpulkan dulu SKP-nya itu untuk itu ya. Tapi nanti SKP itu kan sesuai dengan aturannya ya. Jadi tenggang waktunya ada. Tenggang waktunya sesuai dengan masa berlakunya itu gitu ya. Tapi tadi info Pak Amir kan disesuaikan nanti untuk SIP pertama seumur hidup itu kan STR seumur hidup, ngurus SIP pertamanya kan diharapkan tidak perlu SKP kan begitu tadi ya. Tapi nanti kita tunggu dulu tentunya sesuai dengan regulasi PP yang keluar seperti apa. Yang jelas SKP. Jadi bukan nanti namanya bukan rekomendasi ya Pak. Ada kecukupan SKP. Dan itu nanti dikeluarkan di Pelataran Sehat. Ya. Itu Pak cukup jelas ya. Jadi nggak usah khawatir, tunggu aja nanti menjelang berakhir 3 bulan sebelum berakhir bisa diperpanjang dengan melampirkan STR lama saja. Gitu. Cukup jelas mudah-mudahan. Terima kasih. Ya. Iya, jelas. Ya, berikutnya Bu Siska, Ketua Kolegium. Dipersilakan Bu Siska. Baik, terima kasih. Tadi siapa yang bertanya tadi? Saya Ahmad Fauzi Bu dari cabang Palu, Sulawesi Tengah. Oke, selamat bergabung. Jauh ya dari Palu ya. Ya, makanya tadi saya bilang itu jangan melupakan daerah 3T Bu, tertinggal, terluar, terdalam. DTPK ya, sekarang istilahnya. Itu malah pesan istimewa itu ya. Jadi begini, saya kira kita kembali ke semangat dari undang-undang ini ya. Semangat undang-undang ini ada itu untuk memudahkan, melindungi, kemudian tentunya untuk mesejahterakan ya masyarakat. Artinya bahwa ini tidak mempersulit. Contoh ya, undang-undang ini memberikan satu kesempatan kepada seluruh nakes untuk betul-betul berkarir. Contoh sekarang misalnya kita menjadi direktur rumah sakit tidak harus seorang dokter. Nakes juga boleh, profesional juga boleh. Kalau dulu kan direktur rumah sakit harus seorang dokter. Ya. Jadi kalau melihat seperti ini, tentu nanti pelatihan-pelatihan, kemudian SKP itu saya kira tetap akan memfasilitasi semua nakes yang bahkan yang ada di pelosok-pelosok. Jadi ini akan memudahkan dan ini nanti kerjasamanya itu malah sampai ke lingkup daerah-daerah karena ini nanti akan terintegrasi. Kalau toh mungkin pelatihan akan diadakan sesuai Pelataran Sehat, tapi karena kerjasama dengan PTSA ya di masing-masing tempat, malah memungkinkan kalau itu luring bisa dilakukan di tempat masing-masing. Tapi ini menurut saya juga dimungkinkan juga dengan cara online, tapi nanti tentu akan ada aturannya yang seperti apa dan kita semua menunggu aturan itu bagaimana. Tapi yang jelas
nanti kalau toh ada pelatihan-pelatihan itu akan diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang terakreditasi, yang tersertifikasi. Jadi nanti kalau kita ikut pelatihan-pelatihan yang tidak terintegrasi dengan Kemenkes, pelataran sehat, itu saya kira murni untuk meningkatkan kompetensi, tapi kita tidak bisa berharap adanya SKP, ya, karena kan tidak terintegrasi. Jadi teman-teman sekalian, kalau nanti untuk menambah untuk kecukupan SKP 5 tahun ke depan setelah SIP baru, itu harus dipastikan mengikuti yang di pelataran sehat. Ya, kami Kolegium Fisioterapi juga tidak akan mempersulit teman-teman sekalian. Syukur-syukur kalau tadi kita juga mendengar nanti mudah-mudahan pelatihan-pelatihan ini semuanya dibiayai oleh negara, oleh pemerintah, ya kita syukur alhamdulillah. Jadi kita tidak berat di sana dan fokus kita sebagai profesional, kita fokus untuk mendorong rekan-rekan supaya meningkatkan kompetensi dengan cara sistem yang memang sudah diverifikasi oleh stakeholder. Saya kira seperti itu. Jadi Mas Ahmad Fauzi, jangan khawatir ya teman-teman sekalian, kita semua akan berpihak kepada masyarakat fisioterapi dalam hal ini. Ya, karena kalau masyarakat fisioterapi kan termasuk saya juga. Masa saya akan mempersulit saya sendiri kan tidak mungkin. Kita akan mempermudah semuanya, ya. Dan nanti mudah-mudahan kami juga bisa mengakses atau kami bisa berkomunikasi dengan stakeholder sehingga kesulitan-kesulitan, kendala-kendala yang teman-teman rasakan karena di akar rumput ya, karena saya sendiri juga akar rumput. Saya di daerah juga, jadi memahami apa yang ada di daerah, mudah-mudahan bisa kita bawa ke atas, dan semuanya itu memfasilitasi kita supaya kita itu tenang, bekerja tenang, praktek tenang, semuanya tenang, tidak terkejar-kejar ya, seperti itu, dan nanti akan by system. Saya kira seperti itu sementara ya, sambil kita menunggu turunan-turunan yang memang sedang dikerjakan oleh KTKI. Ya. Saya kira itu Mas Ahmad Fauzi. Iya Bu ya Siska. Ya oke Bu. Makasih penjelasannya Bu Siska ya. Ya, sama-sama. Baik, sebelum ya Pak Ahmad Fauzi mudah-mudahan menjawab ya apa yang jadi kegelisahan Pak Ahmad Fauzi. Berikut pertanyaan dari ya Pak nih Bang Simpson Sino Haji. Selamat malam Bang Simpson. Silakan Bang Simpson. Baik, selamat malam. Terima kasih Pak Ali. Ya. Selamat malam. Kita semua salam sehat, salam sejahtera. Siska, Pak Narto, dan teman-teman semua. Banyak informasi baru yang sudah kita terima malam ini dan merupakan pencerahan dari apa yang sudah kita baca sebelumnya sesuai dengan undang-undang kesehatan yang baru. Nah, tapi saya ada sedikit pertanyaan ini Pak Ali. Mungkin untuk Pak Narto. Pertanyaan saya begini, ada kasusnya begini. Kita sudah terbit STR baru pada bulan Juni kemarin. Sertai dengan juga sudah terbit surat izin praktek pada bulan yang sama. Nah, saat ini kita ingin mengurus surat izin praktek yang kedua pada tempat praktek. Karena sudah berakhir juga bersama dengan berakhirnya STR yang kemarin. Nah, yang mau saya tanya, bagaimana nih proses mengurus surat izin praktek yang kedua ini? Apakah masih kita urus sesuai dengan proses yang lama ke dinas perizinan terpadu atau bagaimana? Ataukah ada cara lain atau mungkin kemana ini arahnya selanjutnya? Karena kita STR baru kita sudah terbit. Ini untuk sudah izin praktek yang kedua Pak Ali. Mohon mungkin Pak Narto bisa menjelaskan ini yang kami harapkan saat ini. Makasih Pak Ali, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Simpson ya Pak Simpson Sino Haji. Pak Sunarto, silakan Pak Sunarto. Baik, makasih. Selamat malam Pak Simpson. Selamat malam Mas, salam sehat. Ya, sedikit sehat. Pertanyaan Pak Simpson tadi kan STR sudah keluar ya 2023 Juni, berarti masih berakhir nanti Juni 2028
Ya, kemudian sudah ngurus SIP, satu sudah keluar, sekarang ngurus SIP yang kedua ya. Sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan surat edaran keluar oleh Menteri Kesehatan, dalam hal pengajuan permohonan perpanjangan SIP dengan STR yang masih berlaku, ya, yang masih berlaku, itu bisa dilanjutkan. Jadi yang berlaku atau STR seumur hidup yang diperoleh berdasarkan pemenuhan SKP atau sertifikat kompetensi. Jadi ini yang selain itu ya, kemarin kan masih berlaku urusnya bukan STR seumur hidup, berarti otomatis ketentuannya adalah melampirkan STR, kemudian surat keterangan praktek. Nah, kemudian nanti ini memang masih diatur Pak Simpson nanti seperti apa, karena bisa ada ketentuan bahwa PTSP, DPTSP akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Ya, jadi kalau dulu kan dengan OP gitu ya, kalau sekarang berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Seperti sampaikan Pak Amir tadi, jadi ini kan masih masa transisi, masih menunggu peraturan pemerintah juga belum turun, jadi memang belum ada. Nah, sekarang silakan diurus saja sesuai dengan yang masih berlaku selama ini, Pak Simpson. Sebelum nanti ada aturan yang baru seperti apa gitu ya. Karena kalau aturan baru nanti kan pakai kecukupan SKP ya. Gitu. Tapi ini nanti kan karena masih transisi, saya rasa masih seperti sama itu sebelum ada peraturan itunya dari apa namanya pemerintah ya. Kalau keterangan sini kan ada keterangannya, kalau di surat edaran itu syaratnya adalah STR, surat keterangan tempat praktek. Itu aja sebenarnya. Kalau yang STR-nya itu diperoleh selain dengan tadi ya, gitu. Jadi kan di sini kalau tadi baca edaran dari Menkesnya cukup jelas ya. Jadi silakan dilanjutkan diproses seperti biasa, gitu ya. Itu Pak Simpson ya. Baik. Jadi karena ini undang-undang peraturan juga baru berproses dan kemudian juga kalau sebenarnya kalau untuk KTKI sendiri sebenarnya ranahnya itu di STR ya, ranahnya. Kalau SIP nanti ranahnya sudah di kabupaten kota, di PPTSP ya. Namun demikian kami dari KTKI tentunya sebagai mitra dari Kementerian Kesehatan akan ikut mengawal dan memberikan masukan-masukan yang terbaik. Tentunya pasti kami akan memperhatikan untuk supaya apa namanya mempermudah bagi nakes ini ya. Karena semangat undang-undang kan mempermudah bukan mempersulit Pak Simpson. Jadi jangan khawatir. Insya Allah kita akan kawal. Itu Pak Simpson ya, mudah-mudahan cukup jelas. Silakan diurus nanti kalau ada masalah silahkan nanti kontak ke kami ya. Mungkin insya Allah kita bisa bantu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Narto dan Pak Simpson. Kepada rekan-rekan semua yang memberikan pertanyaan lewat chat, mungkin kita malam ini interaksi aja, langsung raise hand aja untuk bila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand aja. Makasih. Berikut dari ada yang raise hand Pak Narto dan Bu Siska, ini Pak Bobi Nadabdab. Pak Bobi, silakan Pak Bobi. Oke, baik. Selamat malam semuanya, salam sejahtera, salam sehat, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Selamat malam Pak Bobi. Pertama saya ingin bertanya kepada Pak Sunarto terkait dengan STR tadi yang seumur hidup. Ini kan Pak, STR saya mati di Januari 2024. Saya masih belum begitu jelas dengan penjelasan pemaparan dari Pak Haji Amiruddin tadi. Itu saya nanti nih apakah harus mencukupkan kalau misalnya pengajuan di besok hari itu apakah harus mencukupkan SKP atau hanya perlu melampirkan STR lama yang masih aktif? Itu aja yang mau saya. Kemudian yang kedua itu aplikasinya apakah sudah bisa dimasukkan, sudah bisa diisi esok hari gitu Pak. Makasih, baik. Baik. Selamat malam. Langsung aja Mas Ali ya, biar cepat. Itu silakan Pak Bobi, Narto. boleh tahu Januari tanggal berapa habisnya Pak? 29 Januari Pak. 29 Januari ya. Jadi kalau 29 Januari habisnya, berarti baru bisa diperpanjang nanti 3 bulan sebelum 29 Januari. Berarti apa itu? Januarinya, berarti 3 bulan ya, berarti ada Desember, November, Oktober baru bisa mengajukan Pak.
Ya, 3 bulan sebelum berakhir itu baru bisa mengajukan. Sebenarnya boleh aja, tapi karena kita membatasi supaya tidak membludaknya antrean pengurusan STR ini dan supaya tidak servernya nanti tidak down atau bermasalah, maka kita batasi 3 bulan menjelang berakhir. Jadi 3 bulan sebelum 28 Januari tadi sebelum berakhir, Mas Bobi baru bisa mengajukan STR seumur hidup. Syaratnya melampirkan STR lama saja, tidak perlu SKP, gitu ya. Kemudian aplikasi ini kita upayakan mulai besok itu memang sudah bisa sudah bisa diakses, karena ini beberapa hari ini kan memang perbaikan aplikasi, sebenarnya bukan perbaikan ya, penyesuaian karena di sana ada format STR-nya akan sedikit berubah dari yang ada masa berlakunya menjadi seumur hidup, kemudian penandatanganan juga masih ketua konsil masing-masing, tapi sekarang atas nama menteri, kemudian ada kode nomornya juga ada perubahan. Keterangan kompetensi mungkin juga beberapa profesi ada sedikit perubahan. Jadi dalam beberapa 3 hari ini memang kita sedang memperbaiki, menyesuaikan aplikasi itu. Jadi ini insya Allah besok sudah boleh diakses. Tapi untuk Mas Bobi ya 3 bulan ya, karena 3 bulannya berarti kalau sekarang masih September ya, September, Oktober, November, masih 4 bulan ya. Berarti bulan depan baru bisa. Itu Pak Bobi ya, cukup jelas ya. Untuk SIP-nya berarti sama saja ya Pak ya? SIP saya juga berakhir di 29 Januari juga Pak. Ya nanti kalau setelah dapat STR seumur hidup, ya Mas Bobi bisa mengajukan SIP. Ya, ya SIP nanti kan 5 tahun ya, SIP-nya nggak seumur hidup ya, seumur hidup hanya STR saja. Cukup jelas ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih Pak ya. Selamat malam. Malam. Baik. Terima kasih Pak Narto dan Pak Bobi. Semoga kegelisahannya sudah terjawab. Berikut Bapak atau Ibu nih, Eko Prihati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Eko Prihati, saya dari IV Cabang Selawi Kabupaten Tegal. Ya, ini berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 2023 ya Pak. Ini di Dinas Kesehatan kami itu melakukan pengkajian ulang terhadap registrasi praktek mandiri Pak. Hubungannya nanti untuk pendataan masalah registrasi pengurusan SIP di PTSP yang nanti akan berhubungan dengan data di Kemenkes.go.id. Nah, di sini saya sudah ada linknya untuk registrasi pelayanan kesehatan dan harus membuat akun. Tapi dalam pembuatan akun itu kami tidak bisa Pak, kendalanya profesi fisioterapi tidak ada di akun tersebut untuk pembuatan akun tersebut Pak. Jadi di registrasi Kemenkes.go.id itu saya masukkan data saya masih terbatas itu untuk profesi dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan. Ya ini gimana Pak prosesnya sampai saya itu, jangan ke dinas kesehatan setempat untuk menanyakan hal ini ke provinsi dan sampai ke pusat. Karena sebagian besar kan praktek fisioterapi di Indonesia sudah banyak ya Pak yang praktek mandiri lah. Ini berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 2003 ini, dinas kesehatan masing-masing tiap daerah itu melakukan pengkajian ulang tentang masalah registrasi Vayankes. Jadi di sini saya lihat yang banyak terdaftar registrasinya itu hanya perawat, dokter gigi, dokter, dan bidan. Di fisioterapinya tidak ada Pak, masih ada pembatasan itu. Nah ini gimana nanti kalau untuk pengurusan proses SIP saya untuk perpanjang di tahun 2024 Pak? Terima kasih, itu pertanyaan saya. Ya baik Bu Eko Prihati ya. Jadi gini Bu, untuk aplikasi ini atau sistem ini memang diharapkan semuanya ya, semuanya itu terintegrasi dari pusat, makanya dari SDDK ya sampai ke DPM PTSP itu integrasi. Tapi memang sampai saat ini itu belum semuanya ya, yang sekarang berjalan pun juga belum semuanya. Kayaknya nanti hanya baru akan diuji coba beberapa kota yang sudah siap dulu, dari sekitar 600 sekian kabupaten kota itu kan belum semuanya siap. Ya. Nah, ini terima kasih masukannya, mungkin untuk daerah-daerah yang ini misalkan dari teman-teman yang ternyata di sana belum terdaftar gitu bisa menginfokan sehingga kita akan bisa membantu untuk agar itu dimasukkan gitu ya. Itu banyak kejadian seperti itu memang ya di DPTM PTSP itu pun kadang-kadang
profesi tertentu itu belum ada ya, belum ada, sehingga untuk mengurusnya saat ini pun juga mengurusnya tidak bisa karena tidak ada menunya gitu ya. Karena terkait ke depan memang ini semuanya pasti ya, semuanya di PPTSP, kabupaten kota itu semuanya pasti akan mengevaluasi. Karena ini nanti urusannya harus terintegrasi dengan pusat, urusannya dengan SI, kecukupan SKP yang selama ini kan tidak mensyaratkan kecukupan SKP, cukup rekomendasi dari OP. Lah ini nanti ke depan kan seperti itu Bu. Ya ini mudah-mudahan sesuai dengan arahan Pak Menteri Kesehatan, kita akan percepat semuanya ya. Saat ini memang di pusat pun sedang menyusun peraturan pemerintah, turunan dari undang-undang itu, dan itu cukup tebal ya, karena hanya satu PP nanti sekian ribu pasal. Ini sekarang berproses, makanya maraton. Tadi Pak Amir pun juga malam ini sedang membahas itu. Jadi mohon bersabar. Intinya terima kasih ya, nanti masukan itu kita bisa sampaikan nanti ke Dirjen Nakes ya, Jaga Nakes juga, bahwa agar seluruh profesi ini masuk dalam menu itu, sehingga nanti bisa mengakses itu ya. Terima kasih masukannya Bu Eko, dan ini kita bisa tampung masukannya. Ya. Terima kasih Pak jawabannya. Ya. Baik, gimana kita sesuai jadwal kita akan berakhir di pukul 21.30 ya. Kita sepakat sesuai jadwal. Gimana Bapak Ibu narasumber? Itu ada beberapa pertanyaan di chat room, mungkin ada yang perlu dijawab Pak. Kalau yang sudah kejawab ya nggak usah ya. Bisa dilihat. Tadi di chat room mungkin saya langsung interaktif tadi Pak. Oh, udah langsung ya. Oke, jadi sudah selesai ya. Biar yang yang di chat room langsung aja raise hand. Berikut Bu Evi, masih ada waktu sekitar 7 menit ya Pak Narto, Bu Siska ya. Mungkin bisa kita selesaikan ini penanya-penanya. Bu Evi silahkan Bu Evi. Ya, selamat malam Pak Ali, selamat malam Pak Narto dan Ibu Siska. Izin bertanya Pak terkait tentang SR. Bu Evi Masa dari berlaku mana, SR Bu? dari Cabang Bogor Pak Ali. Dari Ya, mana? izin bertanya. Bogor. Izin bertanya Pak terkait STR. STR-nya kan habis lebih kurang 10 hari lagi ya Pak ya. Lebih kurang 10 hari lagi ya. Terus pertanyaan saya berarti kalau misalnya saya isi untuk perpanjang STR dengan aplikasi baru di tanggal 4 September, apakah tinggal upload STR lama saja Pak Narto atau perlu kelengkapan SKP? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk apabila kita upgrade dari sisi pendidikan nanti, apakah untuk STR-nya ini tetap berlaku untuk seumur hidup, tapi apakah untuk yang pendidikan di level pendidikannya, apakah nanti keterkaitannya harus upgrade yang baru atau berkaitan dengan SIP Pak? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik, jadi yang pertama STR udah mau habis ya Bu ya. STR mau habis dengan level yang sama, berarti Ibu tinggal mengurus saja ke aplikasi, pilih menu pembaruan. Ya, di situ kan ini karena STR-nya belum mati atau sudah mati lewat kurang dari 3 bulan, berarti syaratnya STR lama gitu ya. Kemudian untuk upgrade, jadi kalau Ibu mau upgrade, mau naik level ya atau gimana? Iya Pak, untuk yang STR perpanjang itu upgrade sih Pak, tapi sudah ada rekomendasi Sekarang dari STR-nya apa? Sekarang STR-nya STR apa? D3, D4? STR-nya D3. D3, terus kemudian mau naik level ke? D3 Pak. D3 ke D4 atau gimana? S1. S1 tidak ada STR-nya Bu. Iya Pak. Jadi D3 oh iya sudah Pak. Ya. Jadi hanya Baik, diperpanjang nanti diperpanjang pembaruan ya namanya, pembaruan itu menjadi STR seumur hidup, syaratnya melampirkan STR lama. Gitu aja ya. Nanti kalau mau naik level S1 nggak bisa ya, tapi kalau naik level D4 itu bisa, tapi syaratnya tadi ada Serkom. Itu, Ibu. Cukup jelas Ibu Epi? Ya Pak, Pak Sunarto, Ya. saya mau nanya nih. Ya Pak Edi. Mohon maaf Pak Edi, raise hand dulu. Ini Pak Utomo Wicaksono raise hand duluan. Bapak silahkan raise hand. Jadi kita lebih tertib. Mohon maaf Pak Edi. Oke. Silakan Pak Utomo Wicaksono bisa
langsung bertanya kepada narasumber berikut, setelah itu Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Pak, selamat malam. Saya dari Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar Pak, IV-nya Banjarbaru. Nah, kemarin kan saya sudah ngurus SIP ya Pak, di bulan Agustus, dan kebetulan STR saya itu matinya juga di bulan September 2023. Nah, pas SIP saya keluar itu, masa berlaku SIP-nya cuma 1 bulan Pak. Cuman sampai tanggal 30 September 2023 ini. Nah, nanti kalau saya mau ngurus SIP-nya bagaimana Pak? Sedangkan kan STR saya sudah saya perpanjang tuh setelah SIP keluar, yaitu 2028 nanti matinya. Oh Mungkin itu gitu. Pak. Ya, jadi Ya, STR sudah diperpanjang ya STR-nya? sudah Pak. Setelah SIP keluar baru saya perpanjang kemarin. Oh, berarti SIP-nya harus diurus lagi, Mas. Karena SIP itu memang berakhirnya sesuai dengan apa STR-nya. Karena waktu itu mengurus STR dengan STR yang lama yang mau habis, ya berarti akan sesuai hanya 1 bulan tadi. Ya, jadi nanti harus Tapi diurus itu lagi. nanti Kenapa? ngurus perpanjang SIP-nya nggak ngikutin syarat yang baru ya Pak, yang harus ada SKP itu. Enggak, ketentuannya enggak. Ketentuannya itu ya, masih dengan itu. Sesuai dengan Baik Pak. edaran Menteri Kesehatan itu ya, itu kan sama kayak Pak Simpson tadi ya. Jadi yang Oh STR iya. masih berlaku itu bisa. Ya, jadi Oke. kecuali kalau STR-nya itu STR seumur hidup dan dia tidak melampirkan kecukupan SKP dan juga tidak ada serkomnya, itu baru pakai SKP nanti, gitu ya. Tapi kalau Terima ini kasih Pak. STR masih STR lama, ya itu berarti nggak perlu kecukupan SKP. Oke, siap. Ya, Terima kasih Pak. ya, sama-sama. Baik, Pak, berikut Pak Edi Susanto, silakan Pak Edi Susanto. Ya, terima kasih Pak Sunarto. Saya Edi dari PD Riau. Yang saya tanyakan terkait STR saya kan mati nih di bulan Oktober ini tanggal 10 ya Pak ya. Kemudian Ya. kan saya kan juga upgrade pendidikan nih, naik level lah istilahnya. Nah itu kan itu gimana caranya Pak? Apakah ngambil pembaharuan atau ini apa namanya perpanjang aja Pak? Naik levelnya kemana Mas? Dari apa ke apa? Dari D3 ke profesi Pak. Ada sertifikat kompetensinya? Ada Pak, ada. Ya, kalau ada nanti pembaruan nanti langsung naik level pilihannya bisa. Oh, Dapat langsung tes pembaharuan naik bisa, level gitu ya. Pak ya? Ya nanti ada STR seumur hidup. Ya, tapi syaratnya melampirkan sertifikat kompetensi ya. Ya benar Pak. Jadi Kemudian sekarang satu ini, lagi. jadi kan perlu dipahami ya Bapak Ibu bahwa di undang-undang sekarang itu untuk vokasi setelah uji kompetensi mendapatkan sertifikat kompetensi. Sedangkan untuk pendidikan profesi itu akan mendapatkan sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Ya dua-duanya ada. Sehingga nanti Bapak kalau mau naik level harus melampirkan sertifikat kompetensi dari Ya, untuk siap. profesi itu ya. Jadi bukan sertifikat profesi ya. Jadi sertifikat profesi dan atau ijazah, ya ijazah sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Itu ya Bapak ya, jadi nanti bisa naik level untuk Ya. itu. Ya. Ya, siap Pak. Kasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Narto, Bu Siska, ini jamnya, waktunya udah 21.31. Apakah mau menjawab satu penanya lagi nih? Ada satu penanya lagi nih. Ya mungkin yang terakhir ya Pak. Ini kok yang tanya Satu ya, ke saya yang semua terakhir nggak ya. ada Bu Siska ya. Baik, Bu Herunisa, pertanyaan terakhir, silakan. Silakan Ibu. Masih di Pak, di mute. Bu Hairunisa, silakan Bu.
Ibu sebagai penanya terakhir ini. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya Herunisa dari IV Cabang Brebes. Mau nanya, Pak. Halo? Ya, Jelas, silakan. Bu. Jelas, Bu. Iya, Pak. Saya kan STR untuk masa habisnya itu kan tanggal 1 September tahun ini, 2023. Ya. Lah, saya itu belum mengajukan, itu gimana, Pak? Masih bisa diajukan untuk STR seumur hidup? Bisa, Ibu. Ajukan syaratnya STR lama. Oh, Ya, itu bisa berarti nanti nunggu ini akun yang baru untuk besok, Pak. Ya, nanti kan nunggu aplikasi buka, ya besok insya Allah sudah dibuka, ya nanti coba aja masuk ke ktki.kempes.go.id itu, kemudian Bapak Ibu masukkan aja datanya untuk Oh, pakai yang pengurusan tadi STR lama pembaruan. aja. Ya seperti kan aplikasi sama dengan yang biasanya perpanjang itu ya Bu ya, sama. Nanti kan tentunya situ kan kita bisa melihat data STR lama Ibu ada nggak gitu ya. Kalau sudah ada ya udah tinggal langsung nanti pilih pembaruan, lampirkan STR lama, kemudian setelah divalidasi ada notifikasi bayar, kemudian insya Allah nggak nyampe 2 minggu itu akan keluar STR baru seumur hidup. Oh, gitu. Berarti termasuknya masih bisa dimasukkan nggak telat ya, Pak ya? Nggak, telatnya itu sampai batas 3 bulan. Jadi kalau Ibu 3 urusan bulan nanti ya? misalkan sampai 3 bulan ya, November, Desember itu udah nggak bisa. Maka Oh, segera nggih, Pak. diurus saja. Ya. Jadi Nggih, batas nggih, waktunya nggih. expired itu hanya sampai 3 bulan. Jadi kalau jangan sampai lewat 3 bulan Ibu. Oh, Ya. nggih, Pak. Ya. Nggih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Hairunisa menutup pertanyaan ya terakhir, dan tentunya Pak Sunarto dan Bu Siska ya. Kami yakin seluruh rekan-rekan teman sejawat semua pastinya masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan ya. Mudah-mudahan kita bisa buat lagi acara sosialisasi semacam ini di kemudian hari. Ada Pak Sunarto, mungkin dari Pak Sunarto ada closing statement sebelum kita tutup. Silakan Pak Sunarto. Baik, Mas Ali, Bu Siska, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bu Siska yang telah beri kesempatan ya dari KTKI, dari Pak Amir, dan saya mendampingi Pak Amir tadi untuk kesempatan untuk bisa berdiskusi, menyampaikan beberapa hal terkait regulasi yang baru yang mau tidak mau harus kita laksanakan. Dan saya yakin ya mungkin masih banyak pertanyaan yang nanti belum memuaskan. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke Bu Siska atau teruskan ke kami langsung, juga silahkan ya. Intinya undang-undang baru ini semangatnya adalah mempermudah ya, permudah, dan ini berdasarkan juga adanya perkembangan bangunan kesehatan dan juga pembelajaran selama pandemi kemarin. Kemudian ini juga ingin mempercepat atau mendukung transformasi kesehatan ya, 6 pilar transformasi kesehatan tadi. Sehingga di semangat undang-undang seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah khawatir dengan undang-undang yang baru ini, justru menjadi harapan baru, dan mudah-mudahan nanti fisioterapi juga semakin kuat ya, kolegium juga kuat, seluruh tetap bersama-sama untuk menjalankan regulasi ini untuk kepentingan masyarakat semuanya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selamat malam semuanya, dan mungkin di situ aja Mas Agi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siska, closing statement dari Bu Siska sebagai Ketua Kolegium. Silakan Bu Siska. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya, sejawat fisioterapi seluruh Indonesia. Tetap semangat ya, sesuai dengan semangat Undang-Undang Kesehatan ini, memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita. Yang penting satu hal, kita tetap semangat melayani masyarakat yang membutuhkan peran dari profesi kita fisioterapi untuk masalah gerak dan fungsi, sehingga kita lebih maksimal dalam berperan dan dilindungi oleh undang-undang ini. Dan kita bersyukur ada undang-undang sekarang milik kita dan kita bisa berperan di situ. Terima kasih Mas Ali. Baik, terima kasih Bu Siska. Sebelum kita akhiri acara ini, mungkin kita ada sesi
dokumentasi ya, Bapak Ibu semua. Boleh dibuka dulu kameranya, Bapak Ibu. Ya, silakan dibuka kameranya dulu, Bapak Ibu. Mohon bersabar ya Bu, karena banyak screen ini. Nggak bisa dibuka, Bang Ali. Hah? Nggak bisa dibuka? Nggak bisa Sudah Pak dibuka. Ali, sudah bisa dibuka. Makasih Denato. Sudah Pak Ali, sudah dibuka. Sudah dibuka. Ini saya juga udah mulai. Sudah ganteng-ganteng semua. Soalnya banyak ini. Oke, Mas Ali. Karena host. Baik. Gasken. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir. Tentunya tak ada gading yang tak retak ya Bapak Ibu semua. Kami sebagai penyelenggara mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan pada penyelenggaraan sosialisasi ini, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber ya Pak Amiruddin, Bu Siska dan Pak Sunarto. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat istirahat deh kalau udah malam ya, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih semua. Selamat malam. Izin lab. Selamat malam. Terima kasih Bu Siska. Terima kasih Pak Ali. Bu Siska.